Koneksi antar materi modul 2.2 disusun oleh Amalia Husnul Khotimah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang, yang didampingi oleh Ibu Rosalina Hutahian sebagai fasilitator dan Ibu Anita Rahmi Sintasari sebagai pengajar praktik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih, dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. 2, manajemen diri. 3, kesadaran sosial. 4, keterampilan berelasi. Dan 5, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan apa koneksi antar materi pada modul ini dengan modul sebelumnya? Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid,
dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan sosio-emosional. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan murid. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Tapi setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, tiga hal dasar yang saya pelajari diantaranya 1. 5 kompetensi sosial emosional melalui peningkatan perilaku positif. 2. Kesadaran penuh sebagai dasar penguatan KSE. 3. Pengintegrasian KSE di lingkup kelas maupun sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan, yang pertama untuk murid dengan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikan ke dalam konten dan strategi pembelajaran, sehingga tercapai kesejahteraan baik secara akademik, non-akademik maupun psikologis. Adapun bagi rekan sejawat, saya berupaya konsisten untuk menjadi rekan yang baik, teladan, menjadi komunikasi, dan berkolaborasi dengan baik. Demikian tugas koneksi antar materi saya susun. Terima kasih, salam dan bahagia.